kumpul dangdutan, acara 17-an dangdutan, acara tahun baru yang maksiat dangdutan, dan persoalkan dari mana dalilnya. Ini kita mendudukan kepada posisi dalil Ahlus Sunnah. Jadi ini mohon maaf, ini kita akan bicara akidah. Jadi akidah Ahlus Sunnah menyatakan hubul Rasul, cinta kepada Rasulullah, mahabbatul Rasul, kemudian mahabbatul ashab, cinta kepada sahabat. Jadi gak ada orang Ahlus Sunnah itu gak mencintai para sahabat. Kalau besok ada di komplek Pamulang Mas itu mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar masuk neraka, laknatullah, bukan Ahlus Sunnah. Sayyidina Umar masuk neraka, gak mencintai Sayyidina Umar, malah mencaci maki, bukan Ahlus Sunnah ini. Ini kadang-kadang kita bingung, yang mencaci sahabat dia sudah punya apa? Jasanya sudah sampai mana untuk Islam? Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah selanjutnya, ibu bapak saudara, itu meyakini syafaat. Syafaat Rasulullah itu ada. Makanya ibu bapak di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di dalam riwayat Ibnu Majah ini Rasulullah pernah ditanya sama Allah. Kata Allah, ya Muhammad, aku akan masukkan umatmu 50% ke surga bila hisab, atau kau minta syafaat? Rasulullah menjawab, aku minta syafaat. Kalau saja Rasulullah jawab, umatku masuk 50% ke surga bila hisab, jangan-jangan kita dari masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad dari awal sampai nanti hari kiamat berapa banyak? Berapa banyak yang akhlaknya, ibadahnya lebih hebat dari kita? 50% doang yang masuk surga. Kalau Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku minta 50% dari umatku masuk surga bila hisab, jangan-jangan sekali lagi kita nggak masuk. Tapi karena Rasulullah cinta kepada kita, mengatakan enggak, ya Allah, aku minta syafaat, sehingga dengan minta syafaat memungkinkan umat Islam masuk surga semuanya. Kenapa? Karena syafaat pertolongan Rasulullah SAW. Nah, kalau bicara syafaat ibu bapak, yang sering kita dengar syafaatul uzma, sebetulnya syafaat juga dibagi 5. Nah, ini bab, ini akidah, ini tauhid. Ini di dalam kitab Syarahnya Aqidatul Awam yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi kalau kita ngaji akidah ibu bapak, itu kitabnya banyak. Syafaat yang kita kenal selama ini hanya syafaatul uzma hari kiamat. Padahal syafaat itu mulai dari kitab nazar. Ada orang mau meninggal, kagak meninggal. Padahal ibu bapak saudara, itu orang nazar, sakaratul maut. Itu sakitnya, Rasulullah mengatakan paling ringan sakitnya orang nazar itu seperti orang dilepas, dikupas kulit aritnya, kemudian diguyur air cuka darah. Itu yang paling tidak sakit. Walaupun Rasulullah pada saat menjelang meninggal, menjelang wafatnya, kedatangan malaikat Israel, Rasulullah minta kepada Israel, ya Israel, ya malaikat maut, apakah dicabut nyawanya sakit? Malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, sangat sakit ya Rasul, sehingga aku nggak tega akan mencabut nyawamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu aku minta cabut nyawaku yang paling sakit. Itu malaikat maut tadi mau nyabut pelan-pelan aja gak kuat, nahannya karena kasihan sama Nabi. Nabi mintanya yang paling sakit. Itu riwayat mengatakan ketika Rasulullah mulai dicabut nyawanya, itu mukanya merah, menahan sakit gemetar. Itu Sayyidah Aisyah, dipegang tangannya. Dalam suatu riwayat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipegang tangannya Rasulullah sangat kencang sehingga, ya Rasulullah, sakit, aku sedang menahan sakit. Rasulullah minta yang paling sakit. Itu sudah mau selesai, menjelang selesai, Rasulullah mengatakan, ya Israel, ya malaikat maut, aku pesankan kepada engkau, rasa sakitnya
nazar sakaratul maut, umatku sudah aku tanggung semua. Jangan coba kau cabut nyawa umatku dengan rasa sakit. Jadi Rasulullah itu hebatnya cintanya kepada kita. Teganya kita mengatakan maulid itu bid'ah. Itu menyakiti hati Rasulullah. Jadi ini syafaat itu ada. Nazar sudah ada syafaat, saudara. Oleh karenanya ibu bapak saudara, keyakinan Ahlus Sunnah syafaat bukan cuma di hari kiamat, tapi mulai kita nazar sakaratul maut. Makanya akidah Ahlus Sunnah menyatakan syafaat itu menjadi satu keyakinan. Kita akan dapat syafaat, mau atau tidak silakan. Kalau nggak mau dapat syafaat, siapa tahu merasa ibadahnya sudah banyak, tahajudnya sudah tiap malam, puasanya sudah tiap hari, ya nanti ditimbang sama Allah pasti masuk neraka-nya. Karena ibadah kita pahalanya dikumpulkan dengan satu nikmat mata aja nggak bisa bayar. Itu bukan asbabun nuzul menuju hadis kenapa Allah ini asal ridho wal jannah wa a'udzubika min syarri. Ini asbabun nuzulnya begitu panjang. Jadi oleh karenanya ibu bapak, akidah kita lurusin akidah kita. Yakin bahwa syafaat itu ada. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya masuk kepada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah fikih. Seluruh dunia ulama sepakat disebut orang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila di dalam ibadah dia mengikuti salah satu mazhab dari 4 mazhab. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Ada satu lagi yang diikhtilaf. Ikhtilaf tapi dia dimasukkan juga. Itu Asariyah. Asariyah itu dia langsung membalik dari hadis. Tidak melalui mazhab. Tapi yang sepakat Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. 4 mazhab ini adalah mazhab fikih Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita nanya, ibu agamanya apa? Islam. Islam apa? Yang penting Islam. Belum beres. Belum beres, saudara. Wah, agamanya apa? Islam. Islamnya Islam apa? Yang penting Islam. Islam itu satu. Ini belum beres jawaban. Ibu agamanya apa? Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Yang penting Ahlus Sunnah. Belum beres. Oh, saya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya mazhab Maliki seperti yang di Mekah. Di Mekah itu mazhabnya Maliki. Sehingga baca suratul Fatihah bismillahnya tidak johar. Karena mazhab Maliki mengatakan bismillah ya masuk dalam surat Fatihah tapi tidak wajib dibaca doa. Mazhab Syafi'i mengatakan bismillah masuk dalam ayat suratul Fatihah. Maka ketika kita bacanya tidak johar, ketika johar harus johar. Zuhur, asar, sirri. Enggak keras. Maka bismillahnya enggak keras. Maghrib, isya, subuh, Fatihahnya keras termasuk bismillah. Tapi jumhur sepakat imamnya madhab apapun, makmumnya madhab apapun, sholatnya sah. Nah ini juga buat pegangan kita. Sebab ada kelompok, kalau yang imamin bukan kelompok mereka, ya nggak sah. Bukan cuma itu, ada kelompok lain sholat di masjid dia dipel masjidnya. Jadi seolah-olah hanya dia yang suci, yang lain najis. Itu bukan aku. Jadi kenapa kita di Mekah, kita makmum imamnya Maliki, Imam Sudes, Imam Abdul Rahman, semuanya Maliki. Kita yang dari Indonesia mayoritas Syafi'i, tetap nggak kita memisahkan diri atau sholat pagi. Kenapa? Karena sepakatan ulama Ahlus Sunnah seluruh dunia, imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya Maliki sah. Imamnya Maliki, makmumnya Syafi'i sah. Imamnya Maliki, makmumnya ada Syafi'i, Hanafi, Maliki sah. Makanya kita ngikuti sholat itu wajib ngikutin imam. Yang sunnah nggak boleh kalahkan yang wajib.
kunut sunnah.